Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rehan Sulaiman dari dengan NIM 214 21079. Jadi di sini saya akan merangkum materi tentang mata kuliah muamalah yang diampu oleh Pak Ahmad Norozi. Oke, baik. Baik, yang pertama ada pengertian muamalah. Per- Pertemuan pertama ada pengertian muamalah, pengantar muamalah. Jadi sebenarnya muamalah ini merupakan sebuah hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Di mana sebenarnya muamalah ini bisa kita bahas secara luas dan konteksnya tidak tidak sangat berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Lalu pengertian muamalah menurut para ahli yaitu syariat diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sementara fikih adalah hasil pikiran pokok dan kebenarannya bersifat relatif. Lalu ada juga yang mengatakan muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara hidup selama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi jika kita membahas pengertian muamalah secara umum, maka itu secara universal, maka itu akan sangat beragam sekali dan banyak mungkin ditemukan, apalagi banyak para ahli juga yang berkecimpung dalam dunia fikih fikih khususnya fikih muamalah akan berpendapat seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Lalu pengertian muamalah muamalah secara luas yaitu merupakan akad yang membolehkan manusia itu sendiri untuk menukar manfaat dan tidak mendatangkan kemudaratan, di mana muamalah ini merupakan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Atau bisa disebut, atau yang sering disebut yaitu hablum minanas atau hubungan antar manusia. Nah, ada juga yang menyebutkan dibagi menjadi dua, yaitu hablum minanas dan hablum minallah, yaitu hubungan antara pencipta dengan dan ciptaannya, atau Tuhan dengan manusia. Begitulah secara harfiah muamalah yang dijelaskan oleh para ahli atau secara singkatnya. Lalu prinsip muamalah apa saja? Prinsip muamalah yaitu yang pertama sangat dibagi menjadi dua, sangat mudah, yaitu pertama mendatangkan manfaat dan yang kedua menghindarkan kemudaratan. Karena konsep muamalah di sini lebih terkhusus kepada dibagi menjadi tiga. Yang pertama harta benda, hak kebendaan, dan distribusi. Gitu. Itu sebenarnya konteks yang akan kita bahas di sini. Lalu pembagian muamalah juga ada 6. Yang pertama muawadlah, muawadah maliyah, munakahat, muhsanat, amanat, aroyah, dan tirkah. Yang itu dalam bahasa Arab dan dalam Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, entah harta benda, hak kebendaan, distribusi, perkawinan, hukum acara, dan harta peninggalan. Lalu selanjutnya selanjutnya unsur-unsur muamalah. Unsur-unsur muamalah sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3 bagian. Yang pertama, secara singkatnya, harus halal. Yang kedua, antara kedua belah pihak harus rela atau ridho untuk melakukan transaksi atau akad, begitu kan. Lalu yang ketiga yaitu kejujuran dan amanah. Nah, di mana kejujuran dan amanah ini harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin melakukan muamalah atau
atau transaksi atau akad ya. Karena kejujuran amanah ini mahal harganya, jadi, ketika kita melakukan transaksi kepada orang, akan melakukan hubungan kepada orang dan orang itu tidak jujur dan tidak amanah, maka itu akan menyebabkan kerugian bagi kita dan kita tidak bisa mempercayai orang itu untuk melakukan transaksi yang lain-lain, seperti itu. Lalu ruangan lingkupnya muamalah dibagi menjadi 2, yaitu ada biyah dan madiyah. Kalau ada biyah ialah ijab, qabul, saling ridho, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, dan tidak ada hak hak dan kewajiban jurnal pedagang. Dan yang kedua, ruangan lingkup madiyah, yaitu jual beli al-ijarah, gadai atau jaminan, ar-rahn, lalu tanggungan atau kafalah, lalu pemindahan utang atau hewalah, jauh bangkrut, taftis, lalu bacaan-bacaan atau al-hajru. Oke, lanjut, lanjut, lalu langsung yang terus selanjutnya hal-hal yang dilarang yaitu hal-hal yang dilarang dalam muamalah. Yang pertama, mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Itu hal-hal yang tidak boleh yang tidak boleh ada dalam transaksi akad muamalah. Nah, lalu yang kedua, pertemuan kedua kita akan membahas harta, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Harta, para fuqaha membagi harta menjadi 2 unsur, yaitu ariah dan urf. Unsur ariah ialah harta itu juga dalam kenyataan, ayan, atau manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta tetapi kepemilikan atau hak. Unsur urf, segala sesuatu dipandang harta manusia atau bagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaat ma'nawiyah. Itu unsur-unsur harta. Jenis harta terbagi 2 unsur, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Nah, lalu kedudukan harta dan fungsinya dalam Islam. Harta, uang, kekayaan yang dapat menunjang pada segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, papan, sandang, dan pangan. Pada hakikatnya, segala yang ada dalam bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Al-Baqarah ayat 284. Lalu, eh, hal menarik. Jadi kita kita akan kilas balik ke pertemuan pertama, yaitu pengantar muamalah. Hal menarik dalam muamalah ini sebenarnya, sering sebenarnya kita sering sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, entah kita dalam transaksi jual beli atau percakapan conversation antara teman dan dosen, dan setiap hari kita pasti akan melakukan muamalah atau hubungan dengan manusia. Nah, lalu yang kedua, eh, hal menarik, eh, atau tanggapan tentang fungsi harta dalam Islam. Sebenarnya harta tuh dalam Islam sangat penting, karena dengan harta kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi kepada orang lain yang banyak gitu kan. Lalu bisa mendapatkan ganjaran yang berlimpah sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Lalu yang pertemuan ketiga, pertemuan ketiga membahas tentang akad dalam transaksi muamalah. Nah, akad dalam transaksi muamalah ini sebenarnya banyak sekali, karena eh, ada dibagi dengan beberapa bagian, tapi di sini saya akan menjelaskan secara perspektif hukum Islam. Akad dalam Islam adalah perjanjian atau kontrak yang mengikat secara syar'i antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa, hibah, maupun bentuk-bentuk lainnya. Akad melibatkan ijab atau penawaran atau qabul atau penerimaan yang mencerminkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan hukum syariat. Lalu, tinjauan hukum tentang akad.
Jadi teman-teman ya, jadi akad ini sebenarnya sudah tercantum dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, ini, ini sebenarnya ada akad dalam pasal ini menurut yang saya bicarakan menurut perspektif hukum positif di Indonesia ya, atau hukum yang berlaku lah. Karena kan kita di Indonesia ini kan sebagai negara hukum gitu. Jadi hukum hukum positif sangat berlaku di Indonesia, tapi tapi tidak kalah penting juga hukum Islam. Hukum Islam juga berlaku di Indonesia, tapi tidak hanya sebagian daerah saja yang menerapkan hukum Islam di Indonesia gitu. Dan mayoritasnya adalah ya hukum positif ini begitu. Lalu prinsip akad ada empat. Yang pertama kebebasan berakad, kerelaan, keadilan, transparansi, dan kejelasan. Nah itu yang itu secara singkatnya kebebasan berakad. Para pihak harus bebas untuk untuk selama akad dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua rela. Jadi para pihak harus rela untuk dilakukan tanpa paksaan. Jadi harus rela untuk melakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun gitu kan. Lalu keadilan, hak atas menerima keadilan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi satu sama lain harus diuntungkan dan saling menguntungkan gitu. Dan transparansi itu adalah keterbukaan atau bahasanya akad ini harus terbuka dan jelas disaksikan, ya gitu dan jelas. Prinsip sudah. Lalu macam-macam akad, macam-macam akad. Ada akad tabaru, akad kebajikan, seperti tiba. Lalu ada akad 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 syirkah, ijarah, mudorobah, murabahah. Nah itu ya. Teman-teman bisa cari sendiri di Google ya, banyak ya. Jadi ya itulah. Karena kita kan di sini kan merangkum ya adik-adik. Lalu oke, lanjut selanjutnya pertemuan keempat. Pertemuan keempat di sini Pak Nur Rozi membahas hukum riba ya, riba. Jadi siapa yang sudah tahu riba? Jadi sebenarnya riba itu sudah sering banget ya kita dengar ya di mana-mana tuh riba gitu kan. Kayak di bank gitu misalnya. Nah, itu hal yang paling umum tuh dalam apa? Dalam muamalah ini riba, karena riba itu seperti yang kita tahu, riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam, guys. Ya, guys ya. Karena riba itu adalah hal yang haram gitu, haram. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Wa harrama alaikumur riba gitu kan. Dan sebenarnya riba ini sudah dijelaskan dalam sejarah, namun saya akan menjelaskan secara pengertian ya. Riba adalah salah satu perbuatan meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ziyadah di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Berkembang berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain, berlebihan atau menggelembung. Riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta uangnya. Karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman yang telah ditetapkan. Jadi riba itu misalnya orang minjam. Nah, orang minjam nih harus apa namanya? Orang yang minjam ini harus membalikannya. Nah, tapi ada syarat. Nah, ada bunga ada bunga yang di apa? Yang ditetapkan oleh si peminjam. Hmm, peminjam apa? Ya, oleh si peminjam benar. Dan itu tidak diperbolehkan karena haram ya. Itu sudah tertera jelas gitu dalam Al-Quran. Dan jangan tidak lalu macam-macam riba terbagi menjadi empat: riba fadli, riba yad, riba qard, dan riba nasai. Hukum riba yang jelas haram. Lalu eh, fakta tentang riba. Jadi riba itu sebenarnya tidak boleh karena faktanya hal menarik dalam riba tuh kayak riba tuh bisa mengandung di berbagai hal. Misalnya kayak pinjam atau enggak jual beli atau
di kripto, kripto terus Bitcoin itu kan juga bisa mengandung riba, bisa tidak. Tetapi jika orang itu pintar untuk memanfaatkannya, mungkin tidak mengandung riba dan pasti orang orang yang bermain-main seperti kripto atau trader gitu, investor saham itu pasti mereka sudah memahami apa itu riba, apa itu karena itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu dalam dunia seperti itu. Lalu yang kedua adalah jual beli dalam Islam. Pertemuan yang kelima, jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam, jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bai jual beli atau al-syira digunakan dalam pengertian sama pedagang atau jual beli menurut bahasa al-bai, al-ijarah atau al-mubadalah gitu ya. Ya, jual beli ya seantaranya kita saling menukar antar misalnya kayak zaman dulu faktanya kan hal menariknya zaman dulu itu orang transaksi jual beli dengan barang gitu kayak misal beras, beras dengan uang atau beras dengan buah atau apapun itulah yang bisa ditukarkan yang bernilai gitu. Oke, selanjutnya Ada tempat aku ya gitu ya. Istri dong. Atau ke bawah tangga aja di bawah. Astagfirullah. ini lalu di sini kita akan membahas objek jual beli. Objek jual beli memberi manfaat menurut cara jangan ditaklikkan jadi bahasanya yang sendiri diketahui dan dilihat. Lalu yang kedua adalah macam-macam jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu yang melakukan akad benda atau barang yang diperjualkan di depan muncul pembeli. Yang kedua jual beli disebutkan sifat-sifat dalam perjalanan ialah jual beli saham. Lalu yang ketiga jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat nilai jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan akibatnya dapat 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 menimbulkan kecurigaan salah satu pihak guys. Jadi gitu guys ya. Lalu oke lalu pembahasan yang selanjutnya itu sukuk. Sukuk Sukuk merupakan secara etimologi, saya akan menjelaskan secara etimologi yaitu sukuk dari kata sak yang berarti sukukun ya sertifikat atau dokumen merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jama dari sak. Sak adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin fee serta membayar kembali dan obligasi kembali jatuh tempo. Fatwa Desa Nawawi nomor 32 garing Desa Nawawi garing 9 garing tahun 2022. Lalu pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang e-commerce dalam Islam. Jadi e-commerce itu merup e- eh, jadi e-commerce itu merupakan segala transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital gitu. Lalu lalu bagaimana lalu bagaimana e-commerce jika e-commerce itu dalam pandangan Islam? Menurut saya e-commerce dalam pandangan itu dalam pandangan Islam itu diperbolehkan saja, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti tidak adanya riba, goror, atau maisir. Nah, itu diperbolehkan dalam Islam ya. Selama tidak hal-hal yang seperti tadi maka diperbolehkan kamu dalam Islam gitu kan. Lalu perusahaan modal ventura ada perusahaan modal ventura adalah Ya udah. perusahaan modal yang membiayai atau memodali UMKM tetapi dengan syarat. Lalu yang ketiga penyelesaian sengketa syariah. Penyelesaian sengketa syariah terkadang dilakukan di PT UN atau bisa juga di pengadilan agama.
Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.